Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Prediktif Analitik. Di pertemuan ke-10 hari ini, kita akan membahas mengenai prediksi menggunakan mesin learning. Ini merupakan bagian pertama, di mana nanti kita akan membahas mengenai pengenalan dari library-library yang bisa digunakan di dalam pemodelan menggunakan machine learning. Baiklah, kita simak penjabaran pemaparan materi perkuliahan pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Prediktif Analitik. Hari ini mata kuliah ini masuk di pertemuan ke-10 ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan library ya. Jadi nanti untuk simulasi prediksi ini kita akan menggunakan Python ya. Jadi hari ini kita masuk ke pengenalan library yang akan kita gunakan ya. Ini salah satu Python ini salah satu program atau aplikasi yang bisa sangat membantu sekali di dalam pengolahan di data science. Ya, karena di dalam Python ini banyak sekali fungsi yang bisa langsung digunakan dan juga efektivitas dari penggunaan line of code di dalam proses komputasinya, ya. Mungkin kalau kalian belajar bahasa C, bahasa yang lain gitu ya. Karena tadi ya ini Python ini termasuk bahasa yang terbaru ya, sehingga ya, sehingga dia lebih mampu mengenali pola bahasa seperti bahasa manusia ya, human language. Nah, kita akan melakukan prediksi nanti gitu ya, dengan apa? Melakukan exploratory ya. Ya, jadi ada data eksplorasi gitu ya di data analisis. Kemudian kita bisa juga melakukan pre-processing ya, kemudian bisa juga melakukan pemodelan, dan yang terakhir ini menentukan model yang terbaik ya. Jadi nanti journey yang akan kita lakukan gitu ya, ini dengan menggunakan pendekatan Python ya. Jadi nanti kita melakukan exploratory data, pre-processing, kemudian memodelkan sampai kita bisa menentukan mana model yang terbaik ya. Oke, kita masuk sekilas pengenalan Python. Ya, jadi Python ini salah satu bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose. Ya. Nah, dia termasuk kategori high level programming. Jadi kalau kalian lihat makanya di dalam Python ini mungkin kalau kalian sudah belajar bahasa C ya di awal-awal ya belajar pemrograman. Nah, dengan menggunakan bahasa Python mungkin banyak baris line of code yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa yang lain. Ya, enaknya itu menggunakan Python kita bisa langsung ke tujuan yang mau kita inginkan. Nah, sebagai general purpose programming language, ini Python digunakan untuk berbagai macam permasalahan ya. Jadi dia bisa untuk pengembangan aplikasi web, ataupun mobile, ataupun data science. Nah, ini yang lagi trending ya. Ini bisa kita gunakan untuk data science. Walaupun kemarin kita sudah mencoba atau belajar menggunakan apa kemarinnya NIME ya. Ada itu salah satu ya, kalau kemarin kalian pakai NIME itu sebenarnya hanya drag and drop, tapi kalian juga harus tahu gitu ya. Walaupun hanya sekilas drag and drop, tapi kalian harus tahu modelnya apakah bisa digunakan atau tidak. Ya, kemudian setting dari variabel. Ya, seperti itu. Nah, kalau Python ini mungkin nanti kita akan banyak main coding program ya.
Tapi garis besarnya untuk algoritma dan lain sebagainya ini mereka sudah pakai. Jadi kita nggak usah pusing. Aduh, Bayes teorinya kayak gimana ya gitu ya. Rumusnya kayak gimana ya, nggak gitu. Ya, karena kita tinggal panggil aja Bayes misalkan atau decision tree. Ya, dia sudah memberikan perhitungan. Ya, algoritmanya sudah dikasih. Jadi kita nggak usah pusing-pusing bikin modul untuk apa namanya? Algoritmnya, ya. Makanya dia disebutnya nih untuk data science ini enak. Walaupun bahasa R juga bisa ya bahasa R. Kalau R itu lebih ke matematika sekali ya, seperti itu. Nah, Python ini masuk ke dalam kategori high level programming language. Ya, karena apa? Dia mudah dibaca dan dituliskan. Ya, jadi mungkin kalau kalian suka programming nanti bermain dengan Python ini eh, pasti lebih menyenangkan lah, ya. Kemudian bahasa pemrograman Python ini diciptakan oleh Guido van Rossum, ya. Dan pertama kali diperkenalkan di tahun 1991 sebagai proyek open source. Nah, nanti hari ini tugas kalian ada melakukan instalasi Python nih atau Anaconda atau Jupyter Notebook terserah kalian. Ini nanti saya infokan atau mau pakai Google Colab juga boleh gitu ya kalau komputernya sumber dayanya terbatas kita bisa pakai yang berbasis cloud ya. Lisensi dari Python ini bersifat open source ya atau setiap orang dapat mengembangkan program menggunakan bahasa pemrograman Python baik untuk komersial maupun non komersial ya. Jadi enaknya pakai Python ini dia open source ya, jadi tidak berbayar. Ya, dan dia menyiapkan untuk apa namanya? Untuk update-nya juga ada. Ya. Jadi kayak PHP kan juga open source ya. Walaupun sekarang banyak ya apa namanya? Framework ya ada Laravel, CodeIgniter ya, seperti itu. Cuma ini juga harus diperhatikan ya. Nanti kalian download Python-nya Python 3 ya. Nah, kemudian di sini ada structure bahasa Python. Ya, jadi kalau di sini ada structure bahasa Python yang pertama adalah statement. Ya, ini sama lah ya, keterangan instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Kemudian yang namanya variables. Ya, jadi ini identifikasi untuk menampung sebuah data atau informasi. Ya. Ada juga literals. Ya, data atau informasi yang digunakan untuk mengisi suatu variabel. Ya. Jadi untuk deklarasi variabel gitu ya. Kemudian ada operator, ini simbol yang digunakan untuk mengubah nilai dari satu variabel dengan melibatkan satu atau lebih variabel dan literal. Ya, jadi simbol-simbol yang digunakan untuk mengubah nilai dari satu variabel dengan melibatkan satu atau lebih variabel dan literal ini disebut sebagai operator. Nah, kemudian yang namanya reserved word. Ya, jadi kalau pakai reserved word ini kita nggak bisa jadikan dia sebagai literal ya. Ini adalah kumpulan kata-kata yang memiliki makna khusus dalam bahasa pemrograman Python ya. Jadi dia tidak bisa digunakan sebagai variabel dan literal ya. Contohnya misalkan penggunaan ya misalkan true kok nggak bisa true false for ini nggak bisa ya dipakai lagi ya. Kemudian ada juga white space. Ya, white space ini memiliki makna khusus ya untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python. Ya, jadi ada spasi, ada tab gitu ya. Sama seperti struktur bahasa yang lain, tapi ini disebut sebagai white space ya. Kayak misalkan for agak menjorok ke dalam gitu ya, supaya kita kelihatan bahwa dia dalam satu blok. Nah, kemudian yang namanya comment. Nah, ini di
Bahasa yang lain juga kita biasanya dalam programming ini membutuhkan komen ya atau komentar untuk membantu nanti apa namanya, si programmer ya membantu mempermudah ya, misalkan untuk mengingatkan deklarasi variabel dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa menggunakan komentar. Ya misalkan ini untuk mencari akurasi tertinggi gitu ya, atau misalkan untuk melihat visualisasi dan sebagainya untuk sekedar komen saja. Nah, di sini ada ya, biasanya ketika kita belajar selalu dimulai dengan hello world gitu ya. Nah, ini contoh ya hello world dan statement. Ya, kata hello world, saya Mahika baru belajar Python. Ini yang disebut sebagai sebuah statement. Ya. Kemudian print buka kurung tutup kurung ini adalah fungsi dasar Python untuk menampilkan tulisan yang diberikan. Ya, jadi nanti kalau kita mau mencetak hello world ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, karena ini string berarti kita kasih kutip 2. Ya, print hello world, print saya Mahika baru belajar Python. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi ini yang ada di editornya. Ya, kalau sudah di-run hasilnya seperti ini. Hello world, saya Mahika baru belajar Python. Ya, ini contoh yang disebut dengan statement dan ini adalah sintak penulisan dari hello world gitu ya di dalam editor dan ketika di-run ini menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada variabel dari Python ya. Ada 3 aturan ya ketika kita melakukan deklarasi variabel di Python. Nah, nama dari variabel ini harus dimulai dengan huruf A kecil sampai Z kecil atau A besar sampai dengan Z besar. Kemudian karakter harus digaris bawah ya atau underscore dan tidak dapat dimulai dengan angka ya 0 sampai 9. Variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet dan bilangan dan underscore A, Z, A, Z 0 sampai 9 dan underscore. Nah, variabel ini sifatnya can sensitif. Ya, berarti apa? Ada perbedaan ya. Walaupun sama-sama kita menulis tinggi, tinggi, dan tinggi, yang satu hurufnya besar semua, huruf kecil semua, atau ada di depan ya. Di depannya huruf besar. Tapi ini adalah 3 orang yang berbeda konsepnya seperti itu, atau disebutnya variabelnya berbeda. Jadi bukan sama orang ya, bukan si A, si A, si A, tapi ini tinggi variabel pertama, tinggi variabel kedua, tinggi variabel ketiga. Ya, jadi ketika kalian melakukan deklarasi variabel harap diingat. Jadi kadang-kadang ketika kita bikin program nanti gitu ya, menentukan X dan Y gitu. Ini kalau X-nya di awal kalian nulis besar, ya seterusnya besar. Kalau kalian menulisnya kecil, seterusnya kecil. Ya, jadi jangan sampai ada kesalahan di dalam melakukan deklarasi variabel. Jadi rata-rata banyak salah ketika melakukan deklarasi variabel di awal menulisnya huruf kecil gitu ya, kemudian kalian lupa ya. Saya juga kadang-kadang suka lupa juga sih gitu ya, tadi nulisnya pakai apa ya. Sehingga ketika lupa ya, kok hasilnya nggak sama gitu ya, hasilnya nggak keluar, akhirnya diganti semua kan variabelnya, supaya sama kan gitu. Ya, jadi ini harus diperhatikan dengan baik ya untuk deklarasi variabel. Oke, kemudian kita masuk ke library Python ya. Jadi di Python ini banyak sekali library yang bisa kita gunakan. Ya, kalau di mana di C gitu ya, ini mungkin banyak library yang juga bisa kita gunakan. Nah, library Python ini ada kumpulan modul yang berisi instruksi pemrograman yang dapat digunakan secara langsung, ya.
Dengan library pada pemrograman Python ini mempermudah programmer untuk memanfaatkan pada setiap program yang berbeda ya. Jadi nggak usah buat lagi ya, tapi dia sudah menyiapkan library yang memang diusung oleh Python itu sendiri ya. Jadi dia sudah menyiapkan, kita nggak usah capek-capek lagi bikin. Nah, library Python ini memiliki peran yang vital ya dalam bidang machine learning, data science, dan visualisasi data. Ya, jadi visualisasi data ini juga diakomodir oleh Python ya. Jadi dia bisa menampilkan dalam bentuk grafik ya. Aplikasi manipulasi gambar dan data banyak lagi. Nah, kalian lihat ya, ternyata Python ini memiliki lebih dari 137.000 library, banyak sekali ya. Walaupun nggak semuanya nanti kita gunakan ya. Dari 137 mungkin bisa dieksplor lagi mana yang bisa digunakan. Ya. Jadi untuk pemrograman data science ini ada beberapa hal yang memang yang biasa kita gunakan ya, kita lihat satu persatu ya. Nah, di sini ada library untuk data analitik. Ya. Nah, ini yang sering sekali dipakai ya, Pandas. Ya. Ini library yang fokus pada proses analisis data. Ya, jadi bisa untuk manipulasi, persiapan, pembersihan data. Ya, ini yang kita gunakan ya, Pandas. Jadi untuk memanggil data dan sebagainya, ini kita bisa gunakan Pandas ya untuk analisis data. Kemudian ini yang untuk visualisasi. Ya. Jadi ini library yang fokus di visualisasi data. Ya, kayak bikin plot, grafik ya. Jadi nanti kalau mau lihat lebih mudah, kita bisa menggunakan visualisasi menggunakan Matplotlib. Kemudian Seaborn. Ya, ini library yang digunakan untuk plot grafik tambahan dan memperindah hasil dari plot Matplotlib. Ya, pakai Seaborn. Ya, kalau ini standar nanti diperbaiki, diperindah dengan Seaborn. Ada lagi scikit-learn. Ya. Nah, scikit-learn ini banyak menyediakan mesin learning ya, baik supervised, unsupervised, dan juga untuk preparasi data. Ya. Sikit-sikit gitu ya kalau lupa. Ini juga modul-modulnya, kemudian algoritmanya ini bisa kita cari ya di di Google banyak ya, di search engine kita tinggal searching nanti dimasukkan ke URL-nya dia, ini ada tahapan-tahapan yang mau kita gunakan. Kemudian ada XGBoost ya. Ini library untuk algoritma peningkatan gradien. Ya, jadi untuk penggabungan beberapa set pembelajaran di tree ya menjadi model yang lebih kuat ya. Ini untuk penguatan di tree ya. Kemudian juga Pickle. Nah, Pickle ini untuk menyimpan membaca data ke dalam atau dari file. Ya, ini beberapa library di data analitik yang bisa kita gunakan di dalam data science. Ya, ini sering sekali ya Pandas, Matplotlib, Seaborn, scikit-learn gitu ya. Pickle atau XGBoost gitu ya. Ini yang sering atau kerap kali kita gunakan. Nah, kemudian ada fungsi library. Ya, misalkan di sini fungsi library Pandas. Ya. Jadi ada fungsinya ada read CSV, replace, ada value counts, ada drop, ada describe. Ya, read CSV ini digunakan untuk membaca file CSV. Ya. Jadi data kalian kalau kemarin kan kita datanya bentuknya Excel ya. Nah, bisa juga dalam bentuk CSV. Walaupun nanti di Pandas juga bisa menggunakan Excel. Ya.
seperti itu. Atau yang umumnya nanti dari Excel kita convert ke CSV. Kemudian ada replace, ini menggantikan nilai atau value data sama seperti fungsi yang ada di Word gitu ya, replace. Kemudian value counts, ini untuk menghitung unit kolom. Ya, jadi kolom dihitung. Ada drop untuk menghapus data dan ada describe untuk mendeskripsikan dari data yang mau dilakukan proses analitik. Nah, kemudian ada matplotlib. Ya, matplotlib ini fungsi library-nya ada figur, ada subplot, ada title, ada Y-label, ada X-label, dan ada pie. Ya, figur ini untuk membuat figur gambar baru. Subplot ini untuk membuat gambar dan satu set subplot. Ya, jadi kalau kalian bingung plot itu apa sih gitu ya, di Excel ini ada ya untuk bikin plot. Nah, kalau title ini untuk judul gambar, Y-label untuk memberi label di sumbu Y-nya, ya. Kalau X-label itu memberi label di sumbu X-nya, ya. Kalau pie ini untuk membuat pie chart-nya. Nah, kemudian ada fungsi library Seaborn, ya ini untuk count plot dan heat map. Ya, digunakan untuk membuat plot dengan jumlah pengamatan di setiap kategori variabel. Ini untuk count plot, ya. Jadi untuk setiap kategorinya. Tapi kalau heat map ini untuk buat plot rectangular data. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi library scikit-learn. Ya. Scikit-learn ini ada label encoder, ada trend test split, ada logistic regression, ada random forest, ada confusion metric, ada classification report. Ini hanya sebagian ya, yang tadi disampaikan, nggak semuanya. Ya, karena sebenarnya banyak sekali ya, bukan banyak saja, tapi banyak sekali ya fungsi-fungsi yang kita gunakan. Ya, ini salah satunya ya. Label encoder ini untuk merubah nilai dari satu variabel menjadi 0 atau 1, ya. Nah, kemudian ada trend test split. Nah, ini akan sering atau kerap kali kita jumpai ya di dalam data science. Karena untuk membagi data menjadi dua bagian, ya, data training maupun data testing, ya. Karena kemarin kita belajar NIME juga, di NIME juga kan ada ya untuk trend, ya. Jadi untuk pembagian data ya, yang kemarin saya bilang ada 70, 30, 80, 20, atau bisa kita sesuaikan. Ketika 70, 30 kurang bagus, kita bisa rubah 80, 20 gitu ya. Seperti itu. Kita coba-coba ya. Nah, ini ada fungsi trend test split, ini biasanya akan kita sering gunakan ya. Logistic regression ini salah satu algoritma ya di dalam data science atau machine learning. Juga ya random forest ini juga salah satu algoritma yang bisa kita gunakan di machine learning. Nah, kemudian ada confusion metric. Ya, ini untuk menghitung akurasi. Ya. Kemudian ada classification, ini untuk membuat klasifikasi. Ya. Dari akurasi model. Nah, kemudian ada SGBoost. Ya, ini ada SGB classifier. Jadi dia ini memanggil algoritma SGBoost classifier yang tadi ya digunakan untuk menguatkan apabila kita mau menggunakan tree ya. Jadi dari yang lemah kita kuatkan dengan menggunakan SGBoost. Nah, ada pickle. Ya, pickle ini satu library yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data ya. Yang bisa menggunakan dump. Ya. Oke, kalian bisa nanti tugas kalian hari ini download Anaconda dulu ya. Sebenarnya sih
Anaconda 3 ya, Anaconda with Python 3. Windows-nya disesuaikan aja ya dengan yang kalian nanti download, pilih yang ini ya. Kalau saya punya Windows ya saya pilihnya yang ini. Kalau yang kalian punya Linux ya disesuaikan saja dengan kondisi komputer kalian ya. Oke, atau kalau mau Google Colab. Ya, ini Google Colab. Ini kalian bisa gunakan pakai Google Colab. Kita pilih new notebook saja. Ya. Kalau pakai Google Colab ini karena processingnya pakai cloud, pakai sumber daya yang dimiliki sama Google, kita nggak perlu instalasi. Ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang kadang-kadang tidak support, tapi untuk yang beberapa hal yang umum ini bisa digunakan. Kemudian kita bisa menggunakan ya runtime-nya ini kalau pakai komputer kita kan agak lama ya. Kalau yang belum core-nya masih rendah mungkin agak lama ya, kita bisa pakai GPU-nya dia kan gitu ya. GPU-nya Google ya. Nah, ini kalau kita mau code baru ya, kalau kita mau run tinggal kita klik yang di tombol ini. Ya. Nah, ya. Ini kalau kita mau pakai Google Colab ya nanti tinggal ini kita ganti misalkan ya. Atau kalau kalian mau apa namanya? Ini biasanya ada di ya. Nah, dia ada di drive kita ya, di link drive kita. Kalau yang belum punya mungkin kalian bisa pilih buka drive ya. Google Drive kalian, pilih more. Nah, kalau saya karena sudah ada ini langsung ya Google Colab, tapi kalau enggak kita bisa pilih connect more apps, nanti kita cari Google Colab di sini. Ya, seperti itu. Ya, tinggal cari Google Colab sini. Ya. Nanti tinggal kita tambahkan di sini. Ya. Oke. Ya, jadi di sini nih enak sekali ya, misalnya kita bilangan 1 sama dengan 2. Ya, bilangan 2 sama dengan 4. Hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2. Print hasil. Ya. Ini enak sekali, cepat ya. Oke, Google Colab. Oke, untuk pertemuan hari ini tugasnya tadi ya. Yang pertama kalian instalasi ya.
Tapi kalau nggak mau instalasi ya kalian coba pakai Google Colab. Cuma nanti, kalau ada beberapa hal yang nggak jalan, ya nanti bisa, eee, kalian coba di Anakondanya ya, kalau memang, sumber daya laptop yang kalian miliki terbatas gitu ya. Tapi kalau yang memang support, ya silakan kalian download Anaconda aja ya, seperti itu. Kemudian nanti, eee, kalian install ya. Ya jadi nanti, eee, ini download-nya di mana ya? Oke, di sini ya. Ini nanti bisa disesuaikan. Minggu depan mungkin kita coba simulasi pakai, Python untuk data prediksi, ya. Oke. Baik, ini adalah akhir dari perkuliahan. Semoga materi pada hari ini bisa memberikan banyak pengalaman, pengetahuan yang bisa membantu kita di dalam melakukan pemodelan dan prediksi menggunakan mesin learning.